Hari yang kita jalani adalah pemberian Tuhan. Mari, ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik, kita berterima kasih pada Tuhan di pagi yang baru ini. Firman Tuhan yang kita renungkan, Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudaraku, obat mujarab gatal adalah menggaruknya. Hal terbaik saat kehausan adalah minum. Maksudnya, setiap kesulitan atau problematik selalu tersedia tindakan tepat untuk meresponnya. Dengan kata lain, setiap muncul pertanyaan, kelak akan ada jawabannya. Asal kita terus mencari dengan tekun dan gigih, kita tidak cepat menyerah. Umat Israel tengah berada pada posisi yang sulit. Kita tahu, rombongan besar mereka tengah keluar dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian, dari negeri perbudakan ke negeri yang merdeka. Waktu itu, mereka sedang dalam pengejaran pasukan Mesir. Sampailah rombongan bangsa itu di sebuah lokasi yang serba sulit. Mereka tiba di tepi laut Teberau. Jelas-jelas mereka terjepit dua pilihan dilematis. Setiap pilihan mengandung resiko. Meneruskan perjalanan tidak bisa. Mereka dihadang laut. Adapun perahu tidak tersedia untuk mengangkut rombongan besar itu. Bergerak mundur, balik lagi. Oh, pasukan Mesir akan mudah menangkapi dan membunuh mereka. Sungguh, mereka diperhadapkan pada pilihan tidak mudah. Tidak ada pilihan yang menawarkan pemecahan. Inilah yang mungkin kita sebut jalan buntu, mentok, tidak bisa kemana-mana. Tidak ada tawaran solusi yang memberi risiko minimal. Melanjutkan terus, umat itu akan tewas diterjang air laut. Mundur, mereka pun akan mati di tangan serdadu Mesir yang memburunya. Saudaraku, ini situasi kritis. Mereka berhadapan masalah, tapi mereka tidak punya solusi. Mereka punya pertanyaan, namun tak tersedia jawaban. Dalam hidup sehari-hari, saat seseorang diperhadapkan realitas yang sama, saya suka dengar ungkapan, "Saya menyerah. Saya sudah tidak tahu apa yang harus dikerjakan." Perasaan panik, takut, cemas, dan tak berdaya menyelimuti perasaan dan pikiran orang-orang Israel. Mereka tidak tahu harus memilih yang mana. Sungguh,
Musa seorang pemimpin sejati. Pemimpin yang tahu apa yang mesti dihadirkan di saat-saat sulit. Pertama-tama, Musa menenangkan mereka. Bagaimanapun kekalutan menutupi pikiran jernih, orang yang panik justru bisa tidak berpikir dengan baik. Dan itu berarti menyulitkan menemukan masalah atau menemukan jawaban yang tepat. Musa kemudian menuntun mereka berpaling pada Allah. Bagaimanapun, Allah adalah sutradara, sekaligus yang mempunyai skenario hidup dan perjalanan umat Israel. Musa meminta agar mereka yakin bahwa Allah tetap memberi keselamatan. Bisa saja awalnya Musa pun tidak tahu bentuk tindakan Allah. Tetapi sebagai pemimpin ia yakin Allah Maha tahu tindakan seperti apa yang akan dilakukannya. Apa yang kemudian terjadi, saudaraku? Kita tahu akhir kisah ini. Allah memerintahkan agar Musa mengangkat tongkat dan mengulurkan ke laut. Terjadilah air laut mengering, memberi jalan kepada rombongan. Lalu, setelah mereka tiba di ujung daratan, Allah meminta kembali Musa mengulurkan tongkat yang sama ke air laut. Maka serdadu yang tengah mengejar mereka itu semuanya binasa, tergulung air laut yang dahsyat. Disinilah betapa berartinya kehadiran Allah. Allah hadir dalam segala situasi. Bahkan di momen hidup paling sulit, Allah tidak mengecewakan mereka. Saudaraku, berlindung dan mengandalkan Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Allah tidak pernah menutup mata, menutup telinga, dan membiarkan kita binasa oleh masalah kita. Selama Allah adalah sutradara agung dan pemilik skenario hidup kita, niscaya ada jawaban tepat yang disediakannya. Dan niscaya badai kehidupan tidak akan menenggelamkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat kami menjalani hari ini, kiranya langkah kami disertai-Mu. Pemeliharaanmu yang tak terduga dan ajaib, kiranya menenangkan hati kami dalam memasuki berbagai situasi. Dalam nama Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki pagi baru bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.